Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Hari ini teman-teman kita akan masuk ke dalam kuliah biologi hewan laut yang diampu oleh Divisi Hidrobiologi Laut, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB University. Saya Ibu Dr. Neviati P. Zamani adalah PJMK dari mata kuliah ini. Biologi hewan laut, kita singkat dengan BHL, adalah mata kuliah dengan kode ITK 411, 3 kredit dengan 2 jam kuliah dan 3 jam praktikum. Adapun ruang lingkupnya terdiri dari ekobiofisiologi kehidupan hewan laut. Kita akan coba melihat bagaimana proses respirasi, metabolisme, kemudian reproduksi dan peredaran darah. Kemudian kita lihat dari keempat komponen ini bagaimana adaptasinya terhadap lingkungan dan juga resiliensinya. Kemudian apabila terjadi perubahan lingkungan, bagaimana dia mencapai suatu keseimbangan baru atau homeostasi. Karena setiap makhluk hidup akan selalu berusaha mencari keseimbangan baru apabila ada gangguan. Nah, itulah cakupan pelajaran yang akan kita lakukan di dalam mata kuliah ini. Sebelum kita memasuki membahas ke 14 materi yang akan kita sampaikan di dalam 14 minggu, saya akan jelaskan dulu mengenai pemahaman 1 SKS. 1 SKS ini artinya untuk perkuliahan kita ada kegiatan tatap muka itu sebanyak 50 menit. Kemudian tugas terstruktur sebanyak 60 menit dan kemudian tugas mandiri sebanyak 60 menit. Sedangkan 1 SKS untuk kegiatan praktikum itu adalah 170 menit. Jadi teman-teman nanti kegiatan praktikum itu 170 menit, kami tidak akan membebani lebih daripada itu. Itulah pengertian 1 SKS. Jadi kuliah kita adalah 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Untuk kontrak perkuliahan, saat ini kita melakukan kuliah online selama 1 semester. Walaupun online, teman-teman harus tetap berpakaian rapi, kemudian sesuai aturan yang ada di IPB. Saya harapkan tidak memakai celana pendek, karena pada saat perkuliahan, mungkin saja teman-teman akan diminta untuk memberi komentar dan disuruh menyalakan videonya. Kami tidak ingin melihat teman-teman pakai baju kaos oblong ataupun pakai celana pendek. Jadi berpakaian tetap sopan walaupun kita kuliah online. Berikutnya di dalam kontrak perkuliahan adalah kehadiran. Teman-teman harus hadir 100% di dalam perkuliahan ini ya. Memang perkuliahan ini online, namun teman-teman memang ada aturan, nanti silakan absensinya bagaimana, itu harus diikuti. Kalau teman-teman tidak mengikuti 2-3 kali perkuliahan, maka nanti bisa tidak diperkenankan ikut ujian. Nah, secara detail aturan mainnya nanti dari TU kami akan mengirimkan aturan untuk yang online, perkuliahan online. Untuk persentase nilai, ujian tengah semester kita itu 30%, ujian akhir 30% dan praktikum 30%. Jadi memang BHL ini dulu didesain praktikumnya cukup besar karena pada saat praktikum offline memang beban kerjanya cukup tinggi. Tapi untuk online ini kita akan melakukan praktikum dengan simulasi dan nanti itu akan kita jelaskan di kuliah pengantar praktikum. Lalu ada lain-lain 10%, ini adalah tugas-tugas terstruktur dan tugas-tugas mandiri yang diberikan. Dan ini juga nilai yang sangat membantu apabila kita jatuh di dalam ujian, dan ini yang 10% ini bisa membantu kita. Untuk persentase nilai, ujian tengah semester kita itu 30%, ujian akhir 30% dan praktikum 30%. Jadi memang BHL ini dulu didesain praktikumnya cukup besar karena pada saat praktikum offline memang beban kerjanya cukup tinggi. Tapi untuk online ini kita akan melakukan praktikum dengan simulasi dan nanti itu akan kita jelaskan di kuliah pengantar praktikum. Lalu ada lain-lain 10%, ini adalah tugas-tugas terstruktur dan tugas-tugas mandiri yang diberikan. Dan ini juga nilai yang sangat membantu apabila kita jatuh di dalam ujian, dan ini yang 10% ini bisa membantu kita. Komposisi pengajar dari mata kuliah BHL ini, kita ada 5 pengajar yang akan memberikan perkuliahan, yaitu saya sendiri, Ibu Neviati sebagai PJMK,
ada Bapak Hawisma Dupa, Ibu Mutia Samira Ismet, Ibu Endang Sunarwati Sri Mariana, dan Mbak Nani Sunudin. Kemudian kami juga dibantu oleh tim yang akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu ada Bang Dondi, MSI, Mbak Nadia Cakasana, Mbak Dea Fauzia Lestari, Mbak Wahyu Adi Setianingsih, dan Bang Praka Santoso. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi selama 14 minggu atau 14 pertemuan. Minggu ke-1 adalah hari ini. Hari ini kita sudah menyampaikan garis-garis besar perkuliahan, kemudian aturan main, dan juga nanti akan saya sampaikan sekilas sedikit mengenai apa itu BHR. Di minggu kedua kita akan mempelajari konsep dari respirasi, reproduksi, metabolisme, dan transportasi. Kemudian kita akan lihat perbedaan pada masing-masing film, mulai dari avertebrata dan nanti ke vertebrata. Setelah kita paham keempat konsep ini, lalu kita masuk di minggu, itu 2 minggu pertemuan karena bebannya cukup besar. Kemudian kita masuk kepada daya tahan. Kita akan lihat bagaimana sih adaptasi mereka, misalnya kayak lumba-lumba nih. Bagaimana lumba-lumba bisa menyelam lama ya, padahal dia bernafas dengan paru-paru. Apa bedanya dengan hewan-hewan di darat? Lalu resiliensi, ketahanan dia terhadap perubahan lingkungan, daya lentingnya, sejauh mana dia memiliki kelenturan terhadap perubahan. Lalu apabila terjadi perubahan itu, bagaimana mekanisme dia untuk mencapai keseimbangan baru. Karena dunia ini akan selalu mencari keseimbangan baru. Dan itu adalah satu proses homeostasinya. Nah, itu kita pelajari di minggu keempat. Di minggu kelima, kita jadi minggu kedua sampai keempat, kita dapat konsepnya. Minggu kelima, kita akan masuk ke case study dari masing-masing film. Kita akan mulai dari avertebrata, yang pertama-tama adalah Cnidaria atau Coelenterata. Nanti kita akan lihat bagaimana pola reproduksi, respirasi, metabolisme, dan sistem peredaran darah, lalu bagaimana adaptasinya terhadap perubahan lingkungan. Kemudian berikutnya kita akan lihat hewan-hewan yang lunak. Kalau Coelenterata tadi yang berongga-rongga, yang lunak, yaitu kita harus ingat kuliah kita di biola dulu. Hewan-hewan yang lunak itu seperti dari kelompok filum moluska. Sama pembahasannya tentang bioekofisiologinya. Dan next kita pindah ke hewan yang sedikit mulai agak keras tapi masih avertebrata dan berbuku-buku, itu adalah krustase. Itu kita berikan di minggu ke-7. Berikutnya di minggu ke-8 kita akan mencoba memperdalam melihat dari filum Echinodermata. Jadi sama seperti tadi, respirasinya, reproduksinya, peredaran darahnya, dan juga termasuk adaptasi, resiliensi, dan homeostasinya. Tentunya ini akan sangat menarik karena tidak terbayangkan kan oleh teman-teman hewan tingkat rendah ini apakah punya pembuluh darah gitu ya. Nah, itu nanti kita akan coba lihat. Berikutnya setelah kita yang terakhir untuk avertebrata itu adalah Annelida. Jadi cacing-cacingan. Nanti kita akan lihat cacing-cacingan ini seperti apa. Memang Annelida ini sangat jarang dibahas di dalam kita kelautan, padahal mereka sebetulnya cukup banyak ada di perairan kita. Setelah kita dari hewan-hewan vertebrata, kita akan masuk ke hewan-hewan vertebrata yang akan kita awali dengan ikan. Jadi filum Pisces. Ikan ini kita akan bahas dua bagian, ikan-ikan di pesisir dan pulau-pulau kecil dan ikan-ikan di oceanic, laut lepas. Dan ini sama kita juga akan lihat dari pola-pola sistem peredaran darahnya, respirasi, dan juga bagaimana dia adaptasinya di alam. Minggu ke-11 kita akan masuk ke filum Aves. Nah, ini sangat menarik
Karena ternyata, Bu, kita orang kelautan, kok kita belajar burung gitu ya. Nah, burung yang kita pelajari adalah burung laut. Dan dia berinteraksi dengan ekosistem yang ada di laut. Nah, ini mungkin tidak banyak, tapi menarik untuk kita pelajari burung-burung laut ini. Dan memang saat ini mereka semakin terancam mendekati kepunahan. Setelah kita melihat aves, kita akan pindah ke hewan yang cukup besar dan berdarah dingin, yaitu reptil. Reptil yang akan kita bahas adalah penyu yang utamanya, karena penyu itu dari 7 spesies, Indonesia memiliki 6 spesies yang menarik. Sehingga kita mengkaji penyu ini, kita juga akan melihat bagaimana resiliensi penyu, apakah dengan perubahan iklim seperti yang ada saat ini, penyu akan tetap eksis atau tidak. Last but not least gitu ya, yang paling akhir yang kita pelajari itu dia sangat dekat dengan kita, yaitu famili dari mamalia. Nah, dia mamalia itu adalah kerabat dekat manusia karena kita sama-sama mamalia, yaitu kelompok hewan menyusui. Nah, ini akan kita pelajari apa sih bedanya mereka dengan kita gitu ya. Sama-sama bernafas dengan paru-paru, tapi kok mereka bisa menyelam sampai sekitar 15 menit di dalam air. Seperti apa paru-parunya, seperti apa jantungnya, seperti apa peredaran darahnya. Nah, ini sangat menarik. Lalu di air sama-sama mamalia, bagaimana dia kawin, bagaimana dia ketemu pasangan di tengah lautan yang memang luas, di tengah-tengah samudra. Nah, itulah pelajaran yang akan kita pelajari selama mamalia. Kita akan bagi dua karena mamalia bebannya cukup besar, karena ada juga mamalia seperti singa laut, anjing laut yang dia tidak selalu berada di dalam air seperti halnya lumba-lumba. Nah, itu kuliah kita yang akan kita pelajari selama 14 minggu pertemuan. Secara keseluruhan dapat kita summary-kan, ini kerangka dari perkuliahan kita ya, biofisiologi hewan laut. Jadi sistem yang utama kita pelajari adalah respirasi, transportasi, peredaran darah, metabolisme, dan reproduksi. Lalu kita lihat ini hubungannya dengan cara adaptasi daya lenting sehingga dia menemui keseimbangan baru. Nah, setelah kita paham di blok ini minggu ke-1 sampai ke-4, lalu kita mengalami UTS, nanti kita ada studi kasus. Nah, karena ini 4 minggu, 3 dari sini akan masuk di dalam UTS. Jadi mungkin krustase, cnidaria, dan moluska akan masuk di dalam UTS, sementara echinodermata dan yang lain akan menjadi bagian dari UAS. Sehingga kita harapkan dari interaksi ini, teman-teman akan mendapat gambaran keseluruhan, oh kalau terjadi perubahan iklim, terjadi pemanasan global, siapa yang masih eksis, apakah mereka tetap eksis, sehingga di sini terjadi interaksi. Nah, inilah BHL merupakan gabungan dari teman-teman dulu belajar biologi laut, ekologi laut tropis, dan kemudian ada keanekaragaman hayati, lalu kita kompilasi di sini. Ini sedikit saja saya sampaikan laboratorium yang biasa kita pakai untuk kuliah biologi hewan laut. Sebenarnya teman-teman nanti akan praktikum. Ini salah satu contoh dari koleksi yang pernah kita lakukan pada saat kuliah biologi hewan laut di lab basah atau lab marine habitat. Nah, teman-teman lihat ya, yang tadi itu adalah penampakan depan dan ini di close up pada saat teman-teman kakak kelasnya tahun kemarin melakukan eksperimen melihat bagaimana tingkah laku, perilaku makan anemon dengan ikan-ikan anemon. Kemudian ini juga ada udang mantis. Tapi teman-teman lihat, Bu, ini bagus-bagus sekali. Ini di mana? Di Ancol, bukan, sebenarnya ini ada di lab kita. Jadi alhamdulillah sebenarnya lab kita dulu sudah cukup bagus bisa untuk memelihara hewan-hewan ini. Mungkin insya Allah ke depan kita akan bisa untuk angkatan teman-teman itu sangat disayangkan teman-teman tidak bisa melakukan kegiatan ini, namun kami nanti akan buatkan semacam simulasi, paling tidak teman-teman mendapatkan ilmunya. Insya Allah kalau semester berikutnya, kalau teman-teman sudah offline, nanti kita bisa lihat di lab basah kita untuk melihat penampilan dari lab basah kita.
Oke, teman-teman, ini koleksi lainnya. Jadi ini adalah bintang laut dan ini adalah bulu babi atau si urchin ya. Nah, ini adalah pada saat persiapan untuk praktikum yang dilakukan di lab. Tapi nanti secara lebih detail, kakak-kakak di praktikum akan memberikan peragaan untuk kegiatan ini. Ini hanya selayang pandang saja di dalam pengantar ini saya sampaikan. Ini beberapa buku yang kami gunakan di dalam perkuliahan ini. Nah, last but not least ya, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam perkuliahan kita ada tatap muka, kemudian ada tugas terstruktur. Nah, kita ini 2 SKS, artinya teman-teman akan kami berikan tugas terstruktur. Insya Allah tugas ini tidak akan banyak makan waktu karena maksimal itu 60 kali 2 120 menit ya. Teman-teman nanti ada pembagian kelompok oleh kakak-kakak asisten di hari kita praktikum. Nanti teman-teman akan membuat contoh bahasan kuliah ke-1 respirasi. Coba teman-teman lihat gambar umum bagaimana sistem respirasi dari biota laut, apa perbedaannya dengan sistem respirasi biota darat, lalu bagaimana dan apa beda sistem respirasi pada hewan vertebrata dan vertebrata. Ini nanti bisa diskusikan di dalam kelompok. Jadi tugas ini kita berikan pada saat praktikum di hari praktikum dan setelah itu teman-teman buat. Karena kuliah dan praktikum itu saling berkaitan. Jadi teman-teman juga ini tugas terstrukturnya, tugas mandirinya untuk mengerjakan ini teman-teman harus mencari pustaka-pustaka dan membaca buku-buku, itulah tugas mandirinya. Namun jangan merasa terbebani karena kerjakanlah dengan rileks dan santai karena kita belajar bersama-sama dan tidak perlu stres dan panik dengan tugas-tugas yang ada. Kenapa kita perlu praktikum? Ya, ini sebagai kata renungan karena you hear, you forgotten. Jadi kalau teman-teman hanya mendengarkan kuliah kali ini, teman-teman akan lupa. You see, you remember. Jadi di praktikum atau melakukan tugas terstruktur, baca sendiri, maka teman-teman akan ingat. Lalu you do, you understand. Saat ini mungkin untuk you do itu maksudnya kita lakukan di lab, kita lihat, kita pegang, kita sentuh untuk paham. Saat ini kita ada keterbatasan dengan kuliah online ini, tapi jangan jadikan keterbatasan ini melemahkan kita. Karena dengan fasilitas yang ada saat ini, kami akan coba membuatkan video ataupun banyak hal-hal yang nanti kita bisa dapatkan melalui online sehingga tetap yudu ini bisa kita lakukan dengan secara virtual. Nah, dalam situasi seperti saat ini memang kita harus kreatif agar apa yang ingin kita capai itu dapat kita capai meskipun dengan cara virtual. Kalau saya itu jadi kita tetap tidak harus merasa berkecil hati, pasti ada jalannya untuk kita bisa you do, you understand. Oke, teman-teman, itu perkuliahan kita selama 14 minggu dan beberapa masukan tugas-tugas mandiri dan tugas terstruktur. Kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya dengan materi kedua. Silakan teman-teman persiapkan diri sehingga pada saat kita kuliah nanti teman-teman tidak dari nol, tapi sudah ada sedikit gambaran dan bayangan untuk kita kuliah di minggu kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti protokol kita dan kita tetap sehat dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya tanpa mengurangi kualitas yang kita peroleh dari sistem online yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum.